Tanaman kelapa sawit atau kita sering menyebutnya dengan nama Latin Elais guineensis merupakan tanaman penghasil minyak tertinggi per hektar. Hal ini menjadikan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu bahan baku di dunia yang memiliki cukup banyak kegunaan yang dapat kita temui dalam produk minyak goreng, sampo, margarin, sabun, kosmetik, industri baja. Di sini kita juga perlu tahu gimana sih datangnya kelapa sawit ke Indonesia. Nah, jadi kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1848. Adapun beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor. Sementara sisa bijinya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara. Berkisar pada tahun 1970-an. Pada saat yang bersamaan, ada pula permintaan minyak nabati yang meningkat akibat revolusi industri di pertengahan tahun abad ke-19. Dari sini, kemudian muncullah ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuh seleksi dari Bogor dan Deli, maka yang kita kenal dengan jenis Deli Dura. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisan di Hindia Belanda. Adapun perkebunan kelapa sawit pertama itu berlokasi di pantai timur Sumatera Utara, Deli dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 hektar. Pusat pemuliaan dan penakaran kemudian didirikan di Marihat, atau lebih dikenal dengan Apros, yang berada di Sumatera Utara. Dan ada juga di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya, pada tahun 1911 sampai 1912. Nah, oleh karena itu, kita saat ini harus juga mengetahui perkembangan kelapa sawit. Bahwasannya kelapa sawit itu tidak hanya ada di Taman Raya Bogor ataupun di Sumatera Utara saja. Bahkan, perkembangan kelapa sawit pada saat ini sudah berada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya, mereka sudah membudidayakan kelapa sawit ada di Jambi, di Bengkulu, di Lampung, di Banten, serta ada juga di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sampai hingga di Papua dan Papua Barat. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang tipe kelapa sawit, di mana kelapa sawit memiliki dua tipe atau dua jenis. Yang pertama itu ada yang namanya E. guineensis dan ada yang namanya E. oleifera, di mana di antara keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Nah, kalau E. guineensis memiliki keunggulan dengan produksi yang sangat tinggi, sedangkan E. oleifera memiliki keunggulan tinggi tanaman yang rendah. Jadi, banyak orang ingin menyilangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan suatu spesies baru yang tinggi produksi dan gampang dipanen. Ada juga penangkaran yang seringkali melihat tipe kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkrangnya, yang terdiri dari tipe Dura, tipe Piscifera, dan tipe Tenera, di mana dari ketiga tipe tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Contohnya, seperti tipe Dura. Tipe Dura merupakan sawit yang memiliki buah dengan cangkrang yang tebal, sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolahan. Namun, biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. Sedangkan tipe Piscifera buahnya tidak memiliki cangkrang, sehingga
tidak memiliki inti atau kernel yang menghasilkan minyak secara ekonomis, namun bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Dan terakhir ada tipe Tenera, merupakan persilangan dari induk dura dan jantan Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing induk dan sifat cangkang. Sifat cangkang buah tipis, namun bunga betinanya tetap fertil. Beberapa Tenera unggul memiliki persentase daging per buahnya mencapai 90% dan kandungan minyak per tandannya dapat mencapai 28%. Dalam penjelasan yang sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwasannya buah kelapa sawit merupakan buah yang nihil limbah. Kenapa nihil limbah? Karena dalam buah kelapa sawit itu bisa dimanfaat keseluruhannya, baik limbahnya, maupun dagingnya, maupun kernelnya. Produk-produk dari kelapa sawit itu sendiri seperti sabun, seperti deterjen, seperti lilin, seperti kosmetik, seperti makanan, coklat, dan lain sebagainya.